Halo teman-teman belajar Rizka, pada video kali ini aku ingin berbagi bagaimana aku merumuskan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran dari capaian pembelajaran. Dan video ini sudah aku ambil beberapa saat yang lalu ketika awal-awal kurikulum Merdeka mulai diterapkan. Kenapa baru share aku kali ini? Karena baru ada kesempatan untuk share kali ini. Karena memenuhi memori HP, jadi aku ingin share. Jadi gimana sih aku merumuskan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran dari capaian pembelajaran Kementerian Pendidikan. Capaian pembelajaran ini berdasarkan dengan keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 032/H/KR/2024 tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah pada kurikulum Merdeka. Yang pertama adalah aku sesuaikan CP dengan rasional mata pembelajaran, tujuan mata pembelajaran bahasa Inggris, karakteristik bahasa Inggris, kemudian elemen-elemen yang ada di dalam bahasa Inggris. Kemudian aku membuat analisis capaian pembelajaran. Lah, analisis ini aku sesuaikan lagi. Setiap CP itu kan ada 2 elemen, aku pisah jadi elemen tersendiri. Kayak menyimak berbicara, aku pisah jadi menyimak sendiri, berbicara sendiri. Kemudian untuk menyimak aku sesuaikan kompetensinya, untuk berbicara aku sesuaikan kompetensinya juga. Setelah ketemu dengan kompetensinya, aku sesuaikan lagi lingkup materi. Lingkup materi ini aku bagi kedua, konsep utama dan konten. Hal ini aku sesuaikan dengan materi yang ada di MKMP yang disampaikan MKMP agar anak-anak satu kota itu sama materinya, enggak ini pelajarannya kayak gini, pelajaran itu, tapi untuk kontennya aku sesuaikan. Biasanya aku sesuaikan dengan kontekstual, sesuaikan dengan masalah-masalah yang ada di sekitar murid atau yang ada di kota Solo secara spesifik. Setelah ketemu lingkup materi, baru aku membuat tujuan pembelajaran berdasarkan dengan kompetensi. Aku hubungkan dengan lingkup materinya, kemudian jadilah tujuan pembelajaran. Nah, ini kemudian aku bagi lagi ke dalam kelas-kelas kayak gitu. Jadi setelah tujuan pembelajarannya jadi, aku pisahkan ini untuk kelas berapa, bagian ini untuk kelas berapa, bagian ini untuk kelas berapa, kayak gitu.
Sudah jadi TP, kemudian aku baru buat alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran ini aku bagi lagi subnya, ada judul, kemudian elemen, kemudian kode TP, kemudian tujuan pembelajarannya sendiri. Aku kasih indikator juga biar penilaiannya lebih mudah. Kemudian lingkup materinya, kemudian saya sesuaikan juga, aku sesuaikan juga sama profil pelajar Pancasila dan alokasi waktu pembelajarannya kayak gitu teman. Dalam satu semester itu aku bagi ke dalam 4 bab besar, dan setiap 4 bab besar itu aku bagi ke dalam beberapa subunit kayak gitu. Lah untuk subunitnya ini berdasarkan dengan elemen. Jadi untuk satu bab itu ada 6 elemen, berarti dalam satu pembelajaran bab murid itu dapat menyimak, dapat berbicara, dapat membaca, dapat mereview, memirsa, kemudian dapat mempresentasikan, dapat menulis dan dapat mempresentasikan. Nantinya mereka full dapat pengalaman dari setiap elemen-elemen atau keterampilan-keterampilan bahasa Inggris kayak gitu. Contohnya ya yang di kelas 7 ini aku kasih judul Time to Shine. Kemudian untuk menyimaknya aku kasih tujuan menganalisis isi audio percakapan terkait dengan cara menyapa dan memperkenalkan. Kemudian aku buat indikatornya nih. Yang pertama adalah memahami ide utama teks diskusi, memahami informasi tersirat dalam teks. Kemudian aku lingkup materinya tentang apa? Oh, tentang perkenalan diri. Kemudian aku sesuaikan dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasilanya ini juga untuk satu bab ya, jadi untuk subunitnya aku bisa sendiri lagi. Dan untuk pertemuan pertama ini untuk menyimak ini ada berapa CP kayak gitu, total ada 12 CP kalau untuk satu bab. Aku ini di bab pertama kayak gitu. Nah, setelah merancang ATP, kemudian aku buat pemetaan konten materi agar lebih gampang untuk lihatnya materi selanjutnya apa. Nah, itu aku bagi juga untuk 6 elemen itu aku tambah dengan tata bahasa atau grammar dan kosakata yang akan dipelajari dalam bab tersebut kayak gitu. Itu mungkin buat teman-teman ini terlihat memusingkan, tapi buat aku sih asik, kayak kita nyusun puzzle akhirnya bisa menyatukan setiap puzzle kayak gitu dan menyenangkan banget kayak gitu. Kalau ini aku pakai kalau ini aku pakai sebagai panduan karena aku sendiri yang buat, so aku lebih paham ini maksudnya dari langkah-langkah tersebut kayak gitu. Jadi sebelum aku ketik itu aku biasa orek-orek dulu di kertas kayak gitu. Lah kayak main mapping kayak gitu loh teman-teman. Aku main mapping dulu di kertas, aku orek-orek dulu. Kalau sudah dapat titik temu di dalam pemikiranku, oh ini nih yang cocok, itu baru aku ketik di Word kayak gitu. Jadi ini yang aku perlihatkan adalah proses ngorek-ngorek atau proses mind mapping untuk menemukan kliknya kayak gitu teman-teman.
Oh ya, karena tahun 2025 ini kita ganti capaian pembelajaran dan sistem pembelajarannya sedikit berubah menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam. Jadi kemungkinan ATP ku ini akan kurevisi, akan kusesuaikan juga dengan CP yang terbaru. Kemudian untuk profil pelajar Pancasilanya juga akan aku ganti menjadi versi terbaru, yaitu 8 profil dimensi lulusan. Tetap tunggu ya, semoga segera aku upload biar bisa buat pembanding gitu teman-teman. Selamat mencoba, asik kok. Bye bye.